Orang pintar itu akan kalah dengan orang rajin. Orang rajin akan kalah dengan orang yang fokus. Jadi tujuannya hidup itu dalam catur itu adalah fokus. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Bakal baru sanak pada siang hari ini pasti alhamdulillah dalam keadaan sehat. Nak begitupun ambo dalam keadaan sehat alhamdulillah. Dan sana mana dun sanak kasadonyo ambo Oscar yang menemani aktivitas dun sanak kasadonyo di podcast kesayangan kita, di podcast sampai mau tanya orang awak di siko tampe dun sanak. Dan dun sanak nampak di meja di meja awak gini kah? Di layar kaca dun sanak tu pasti nampak tu di bawah nama awak tu itu ada papan catur. Jadi lah tahu saya kan yang yang nak awak panggil tukang kayu. Tak salah. Salah. Wah, siapa dulu bintang tamu kita pada sini? Julia Ayuningsih, seorang master catur wanita dari Sumatera Barat. Wih, gokil. Master. Punya gelar ya, udah punya gelar. Itu gelarnya di sana ya, bukan merek suatu furnitur atau bukan merek tapi gelar master ya. Tapi saya mau panggil Yuni nak. Yuni siapa? Yuni di Kontawa nama Yuni Master. Ada master. Ada gitu master ya? itu. Ya sebatas master tapi caturan ada wae dah. Yuni kau masa catur lah ini ya. Sambil podcast sambil mencatur nak ini. Bisa kan ya. Awak dulu melangkah deh. Yuni lah dulu melangkah kan. Putih lah nak. Ya. Yuni lah dulu. Sambil mau tahu gitu gitu. Coba lah lo. Coba dulu tuh. Wih, langsung sekali mah. Jadi di sana Yuniko seorang master catur, sudah tuh banyak ibarat menjuarai juara catur banyak pula lah Yuni ya. Macam-macam ya Yuni. Itu lo dari tahun berapa Yuni mulai main catur kau sebenarnya? Kalau untuk main catur ya itu awalnya dari tahun 2000 sampai balik. Balik. Itu waktu SMP. Jadi ada perwakilan lah dari SMP waktu itu ya. Nah, jadi ditanya sama guru olahraga waktu itu, siapa yang pandai main catur? Cewek tapi. Oh, cewek. Iya, untuk cewek, untuk kategori cewek itu porkot namanya kan. Nah, habis itu otomatisnya kayak PD sih yang kayak tangan tuh. Awak bu gitu. Ada beberapa orang lah awak bu gitu. Terus ditanya, serius? Iya. Bisa monggo apa? Minggu muka gitu kan. Turnamennya. Iya boleh bu. Latihan tuh seminggu. Ada pelatihnya tuh entah dari mana lupa sih waktu itu. Nah habis itu latihan ya. Ikut tuh turnamen ada catur. tim itu porkot itu tingkat SMP kecamatan, berarti? Bukan kecamatan. Jadi ada beberapa kecamatan. Nah waktu itu mungkin diundang lah ya per SMP yang anak-anak pelajar. Ikutlah itu di SMP itu aku. Nah abis itu dilatih. Latihnya tuh kayak ala kadar gitu. Tahu natasi sih gitu kan. Ikut aja natasinya kayak gitu kayak di basic. Terus diajarin beberapa langkah tuh agak limo lah dihafalnya surah sama pelatih tuh. Nah, habis tuh main tuh udah di hari berlanjut kan apa yang diajarin pelatih tuh kan. Habis tuh entah gimana caranya menang. Balo mah situ kan. Nyanyi main catur kan sana. Tapi balo cara kok bisa menang gitu Karena itu karena padahal kan awam kan. Jadi masih awam. Jadi ketemu orang-orang yang tahu main catur kan. Jadi pas di situ ngerasa kayak bodoh gitu kan. Kalah pertama. Kirain catur nih pas babak pertama tuh kalah. Kironya di kecian kan. Catur kok ndak ada sistem gugur yo. Nah, jadi ndak ada yang boleh pulang yo kata penitia. Jadi dibilang, "Loh, pikir nih udah kalah langsung pulang kan?" Ayo, gimana itu? Nggak pikir kayak gitu kan. Terus rubah sistem poin. Benar sistem poin. Habis itu mainnya 7 babak. 7 babak. 7 babak. 7 berarti ya? Main, jadi terkumpul lah poin waktu itu sampai setengah Uni draw salah sekali. Habis itu
dapatlah medali perunggu untuk kategori standar waktu itu. Kilat tak dapet deh ya, karena pakar kan waktu itu kan. Jadi nggak tahu, kayak nggak tahu materi apapun tentang catur tuh masih awam, yang masih kayak basic lah, kayak langkah bisa tapi nggak pandai. Gitu. Okay. Tapi kok kini dulu yang awak kecek uni yang mode itu tadi tuh agak payah ini catur kan. Kini bisa kok bisa menjadi master ini gini tuh. Master catur. Itunya ya. Iya, master catur. Bisanya tuh karena proses. Gitu. Wih asik, karena proses. Karena dari gagal, akhirnya ya terbentuk ya niat ambisi harus jadi itu target di tahun 2005 balik waktu itu. Dia lama lo yo cari orang-orang kok pakai bergelar gitu kan, pasti pintar kayak masih gitu. Jadi di situ tuh tiap pulang sekolah latihan sampai malam. Dan latihan aku tuh kayak gimana apa ya, ambisius gitu. Sampai malam pulang jam 11. Berarti tidak mencolok waktu berarti bos itu. Tidak sama sekali. Wih, gokil. Iya. Jadi emang beneran apa ya, di compare lo yang lain-lain gitu. Belajar dari materi yang lain-lain gitu. Lihat orang-orang main apa-apa kan, yang hasil senior tuh. Tuh kalau misalnya ada langkah-langkah yang salah diperbaiki. Yang kayak gitu, evaluasi gitu. Oke, berarti diforsir tahu. Diforsir emang. Termasuk pun sudah sampai di rumah baca di kadai tadake itu. Apa baca itu, Pak? Awak itu, Pak. Tantangan ya. Tantangan apa tuh di situ kan? Kamu jalan cek lah tah. Oh, jalan tadi cek lah. Ya jalan cek tah. Parakan ya. Oh, berarti memang diforsir banget dulu pas kita itu pas si SMP itu ya. Yo. Setelah kalah itu. Lagi ambisi mana tuh kan? Karena tunggu, ikut perjalanannya nyambung kok sebenarnya. Jadi abis dari Porkot tuh menang kan, dapat 2 medali waktu itu. Dapat perunggu cie, dapat perak cie, jadi 2. Di situ laksana kan. Rupanya dapat dapat hadiah. Jadi kayak senang lah sama SMP. Wah, dipikir dapat medali alah senang kan. Iya, ini PPT ya. Dapat PPT ya. Takut dan PT gue jadi gitu. Iya, senang lah ya jadi atlet kok ya gitu. Jadi ada termotivasi di situ. Latihan lah, serius lah. Adalah kejuaraan O2SN kok. O2SN dulu, tapi kini lah ndak boleh. Terus O2SN nih perwakilan dari SMP kan. Nah, seleksi menang pula ini. Itu pula yang anehnya, kayak kok menang ya? Enggak expect aja menang gitu ya. Itu dia. Apa aku emang pintar ya gitu kan? Emang hebat gitu kan? Iya gitu kan. Di Kota Padang lolos tuh kan. Di untuk SMP kategori O2SN cabur catur wakilan dari Julia Yuningsih ke Sumatera Barat. Oke nih. Terus pas sampai di tahap O2SN provinsi, disitulah jadi ayam sayur. Betul, jadi ayam sayur, gak ada poin sama sekali, cuman menang sekali, itu pun menang bye. Yes. Oh, di Bali lo menang. Iya. Nggak ada lawan. Di Bali maksud aku ibaratnya menang WO lah gitu. Iya, menang WO gitu. Menang bye, nggak ada lawan do. Di situ. Di situ jadi tamparan. Di kota. Tapi wak nak menang doh. Dipanggil lah sama si orang-orang pengurus catur namanya Percasi di Kota Padang tuh. Siko lo katanya kan. Wak lah pandai mencatur ndak katanya. Pandai nyoba bisa nyoba alun pandai lah. Disuruh latihan lah wak ke rumah Pak D namanya. Pak D. Latihan di situ gitu ya. Asah ada di sana lah, diasah terus menerus ya. Ikut ajang pertama itu di Porprov itu. Porprov. Iya, kebetulan aku diseleksi, unit diseleksi lolos gitu. Di untuk kategori Kota Padang. Wis. Iya gitu. Padahal banyak kan junior diseleksi kan. Dapat itu uni dan itu bersyukur banget untuk mendapat event pertama yang bergengsi di provinsi Sumatera. Nah dari sana tuh kayak baru ada nih latihan tari sampai detik. Sampai di gini. Ya. Kalau untuk mendapatkan gelar master itu itu baru caro tuh. Apakah memang itu ajang Porprov atau kejuaraan nasional atau memang ada ajangnya gitu? Enggak, kalau master itu tingkatnya memang nasional. Oh nasional. Ya.
Jadi kalau kayak Porprov, kayak Kejurda itu ndak ada rating. Jadi kan ada rating kan? Iya, ada sistem rating teman. Sistem ratingnya kan. Pas untuk di nasional itu awak ikut pertama, jadi awak terdaftar. Oh, terdaftar dulu. Terdaftar di bukan video rating lah. Ya, rating ID nasional awak tado. Yeah, okay. Nah, disitulah awak bermain. Nah, jadi untuk kategori Kejurnas itu ada patang kalau Uni yang patang kayak Kejurnas 2023. Ini kan sampai WMN nih 2023. Oke. Nah, habis itu di situ ada syarat, bukan syarat sih, kayak ketentuan. Iya. Dimana kalau di situ tertera kalau poinnya sampai Bara 1000 7 poin. Oh, 7 poin. 7 menang, 7 poin. Intinya 7 poin dari 9 babak. Langsung resmi bergelar WNM. Ya. Tapi kalau Women National Master. Tapi kalau misalnya poinnya kayak 6 atau 5,5 itu dapetnya cuman WNP. Iya, apa ya? Lupa. Iya, WNP. Yang P itu apa tuh? Apa artinya itu? Sorry. Percasi. Oh, Percasi. WNP. Jadi Women National Percasi gitu. Jadi MP Master Percasi dulu, baru Master Nasional. Iya, untuk nasional. Gitu. Jadi itu yang paling bawah itu MP. Jadi WNP gitu. Oh, oke. Kalau Uni yang langsung emang standar Master. Nah, master. Itu memperebutkan itu tuh momennya di memperebutkan itu tuh. Itu ada momennya gitu kan. Barik enggak sih memperebutkan Master tuh? Uni sampai sakit pun masih main. Sampai sakit pun masih main. Damang kok banget. Pasti itu aduh. Lah kayak mau apa? Sakratul maut asalnya. Iya. Pusing, demam, flu, batuk. Jadi kayak fit lah gitu kan. Tapi tetap main karena apa ya? Karena emang sebisa itu santai ya, banyak vitamin tuh kan Uni minum. Jadi tapi pas main tuh kan lagi sejam ya. Jadi kayak enggak terlalu banyak yang terforsir capek mana pikir ya gitu kan. Jadi kalau lama lah agak santai. Jadi masih bisa di kondisian waktu itu. Tapi tetap agak ribet ya, kayak pengurus, iya minum obat ini, minum buah ini ya, kayak gitu kan pelatih kamu. Biar yang penting nggak sakit doh itu. Yang penting bisa di urian, di apa pokoknya sampai agak lumayan lah. Tetap main kalau kan. Aduh, tapi banyak minum tuh. Kayak misalnya 3 botol aqua habis kayak gitu kan. Boleh kan, catatan boleh minum kan. Kayak gitu. Tetap ini pasuan main tuh. Dia kena eksploitasi loh. Karena tujuan ke situ emang untuk itu. Emang harus dipaksa lagi dia. Iya, untuk Kejurnas kan. Kejurnas ya. Berdua tuh. Ada satu lagi tuh namanya Deli, si junior ini juga. Oke lah. Kok semakin menarik perbincangan. Tapi kok penasaran kan, Mbak sih Uniko main catur gitu. Asal ambil awak kini enggak sih? Kan penasaran dulu sana. Jalan dulu. Ambil dulu tuh. Kok kan. Jadi di sana kok ada visual menariknya kok di sana. Jadi berikut visualisasinya untuk Anda. Tanya orang awak disiko tampeknya. Kamu lihat sih Pak. Awak masih berpikir kan ni. Jadi mau itu dah sana tadi awak nampak sekilas tadi sana pun macam tadi kan cepati dia wadah kini dah lambi-lambiak di kosin sana gitu. Tadi boleh itu sana. Tapi memang harus seperti itu Yuni. Harus. Emang harus seperti itu. Bakal harus seperti itu Yuni. Karena waktu lah detik gitu kan. Kalau misalnya ndak capek-capek menakar jam, saya capek duluan. Kalah jam walaupun buah manang, kalah jam tetap kalah.
gitu. Berarti... Lebih menyakitkan kita kalah waktu daripada kalah buah. Kalau kalah buah kita bisa menerima kan. Yudi menerima Yoden pakai. Awak kalah terhormat gitu kan istilahnya kan. Tapi kalau kayak kalah jam itu nyeseknya tuh kayak tidak bisa dijelaskan. Walaupun buah lah tinggal sekali cek kayak sekali langkah mati ya. Rupa jam 00. Sudahlah itu. Nggak bisa tidur. Nggak lalu deh. Wah kok nggak ikut saya biar utang tuh ya gitu. Bukan langkah ikut saya biar utang ya gitu kan. Iya betul sih. Tapi Yuni kan banyak aja iki ajang kan gitu kan. Nah kalau untuk yang tahun kini lawan terbaru waktu sih daerah masih gitu. Daerah mana tuh? Kalau di peta ya, di peta Sumatera Barat. Sumatera Barat, Indonesia lah gitu, Chan. Indonesia tuh sekali. Yang paling, Mary main daerah apa gitu. Master. Nggak bisa. Atletnya gitu. Ya, itu dari pemetaan semua kita tahu ya. Daerah yang apa tuh yang pembinaan yang lebih besar tuh pasti Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah, kayak gitu. Paling satu-satu kayak Kalimantan itu ada satu Kalimantan Timur ya. Gitu. Kalau daerah Sumatera Barat itu masih bilang, daerah Sumatera Barat kok sudah ternama aja, apanya kemana gitu. Kalau dari kategori putra mungkin iya ya. Ada ya di wilayah Sumatera ya. Itu Sumatera ya kelasnya. Emang Sumatera Barat yang jadi parameter kadang ya di Sumbar gitu kan. Sumbar tuh jadi parameter catur gitu. Cek pandang cek ketek semi dalam catur tuh kan cek. Berarti memang Sumatera Barat kok memang sudah ibaratnya memang sudah banyak aja berarti ya atlet-atletnya. Pada zaman dulu ya legend-legendnya kayak banyak sih yang ada gelar-gelar juga yang cukup sampai kan ada juga namanya Om Ruby Tamono ya. Itu masih disegani, masih kayak wah gitu karena dia pernah juara kan di PON gitu. Jadi kalau untuk putra ya, untuk cewek itu masih berkembang gitu. Itu kan baru Yuni sama Deli kan yang baru ada gelar gitu. Gelarnya. Yang emang anak nagarinya ya. Nah, emang ini terciptanya. Kalau yang kawan Ciara Yuni tadi siapa namanya? Deli itu tuh sama Yuni apanya tuh? WNM jadi waktu ke Jujurnas itu 2 orang lah semua kan. Yuni sama Deli tuh. Deli pun poin 7-nya. Yuni pun 7 aja dapet gitu. Soal poin kok Karena kan apa nih kan sekali mencatur kok bara gitu manang poinnya gitu. Ratingnya kan sudah tuh tambah lo sama ratingnya gitu kan. Ada lo rating nasional, rating internasional pun ada lo gitu Itu lo cara membeda-beda gitu Kalau misalnya di nasional itu ini di luar konteks ya. Kalau di nasional itu poin kalau menang tuh 1, draw setengah. Kalau kalah ya 0. Jadi itu yang diakumulasi untuk 7 babak, bisa bara babaknya dalam satu pertandingan kah gitu. Kalau misalnya menang di nasional, ratingnya nambah. Kalau kalah ya kurang dia, gitu. Kalau misalkan bertambah, misalkan sekali main catur menang gitu, itu bara biasa poinnya. Apakah tergantung rating? Tergantung rating orang 7 menghadapi. Itu bara persennya. Kurang tahu juga sih akumulasinya tuh bara diambil tuh. Kayak aturan resminya gitu ya. Iya, aturan resminya. Beda-beda berarti. Iya, jadi akumulasi per poin itu beda-beda loh gitu. Tambah-tambah. Oke. Tapi kalau kalahnya kurangnya banyak gitu. Kalah kurang banyak. Kalau misalnya lawan yang enggak ada rating. Maksudnya tuh bukan enggak ada rating sih. Maksudnya kalau sesama nasional ratingnya yang di bawah gitu. Iya. Gitu. Berarti lebih banyak lo berarti kalau rating. Iya, tapi kalau misalnya bisa mengalahkan yang rating tinggi dari awal kan, dapetnya banyak gitu. Dapetnya banyak. Oke, paham itu. Tapi tentulah rating tinggi itu gadang lo punya kan. Iya, skopnya harus itu kan. Ayun, strategi apa bahas mana? Coba lah review kita ini Eko bako. Lah sama dengan ini harapkan atau bah. Ya begitu ya. Sanjung lo seketek kan. Untuk di awal ya, cuma setelah digerakkan Raja ke Siko langsung kayak nggak ada tujuan nih. Jadi itu nggak ada tujuan gitu. Kenapa itu di jalan
ditekenin, padahal dia aman-aman gitu. adem ayem gitu kan. Iya. Oh berarti sebenarnya Raju itu nggak boleh digerakkan sebenarnya? Boleh. Tapi setiap langkah harus ada tujuan dan maksud. Ada tujuan dan maksud. Iya, gitu. maksud kesana ngapain? Karena kan ada nanti di dalam catur itu teknik blokir. Oh, ada dulu ketika teknik blokir. jalan raja tuh kayak gitu. Raja apa nggak bisa blokir lah. Oh, Gitu. contohnya apa? Contoh kok. Kalau ini kan tadi alun jalan ya. Iya. Nah, abang tadi kan dari Siko. Dari Siko. Jalan. Berarti ini nggak bisa lah kalau kayak yang blokir tuh kayak gini. Ini kan masih di Siko. Blokirnya kayak gitu. Oh. Ini blokir. Itu blokir. Ini untuk memblokade pertahanan raja atau mengamankan raja. Karena kalau ketika raja di tengah itu rentan diserang. Contoh kayak ikut tadi kan rentan diserang. Iya betul. Nah, betul. Wah, cek jadi, apa sudah. Iya, cek tadi kan. Makanya diselamati itu untuk bentuk blokade. Itu juga ciri-ciri pembukaan. Nah, buat teman-teman tuh pelajaran untuk bermain catur. Jadi untuk di opening bukan syarat sih, kayak yang harus dilakukan tuh sanak-sanak tuh harus mempertahankan raja, mengamankan raja, blokir. Oke, blokirnya itu berarti ya. Tapi ini kan tidak harus berarti. Tidak harus dan tidak wajib, dan itu biasanya tergantung kondisional. Kalau emang tidak penting dan kita emang menyerang terus dan rancak posisi tidak blokir, aduh gitu. Tapi lebih aman. Itu diblokir tadi. Blokir. Karena itu termasuk ada berapa langkah juga kan. Iya, banyak langkahnya kan. Ibaratnya dari ujung benteng itu sampai ke. Ada lo yang blokir panjangnya kayak kalau kan. Nah, kalau misalnya kayak ke. Jadi tergantung. Oh, bisa blokir panjang model? Bisa, ke pendek, ke panjang. Oh, itu baru tahu sumpah. Iya, itu panjang. Dari mana ini berja kok? Dari Pak Kadai atau apa? dari itu, dari apa ya? Dari pembinaan ya, dan pelatihan. Oh, sampai dari Pak Kadai ya. Kalau Pak Kadai itu kan sering tuh kan, dua langkah kayak gitu. Iya, betul. Boleh dong. Udah boleh dong. Itu banyak mana yang menormalisasian yang kayak gitu kan? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Berarti yang ciek langkah langsung sekali 2 bidak jalan itu nggak boleh. Yang pertama kenapa tidak boleh? Nah, itu karena bermain catur itu satu tangan ya. Oh iya betul. Satu tangan. Ibaratnya tuh satu angkat, satu megang jam. Jadi satu. Kalau kidal ya kidal, kalau kanan kanan gitu. Tidak bisa dua gitu. Itu yang logika. Gitu. Berarti jadi tidak boleh ketemu kalau sebuah apa-apa nak bisa main. Tidak boleh terulang ya. Gitu. Satu se atau cik bidak se bang langkahan. Oke. Baru tahu. Jadi dalam satu giliran tuh tidak boleh 2 bidak. Ada 2 bidak. Ada gitu apa-apa. Tapi mau 1 langkah apa 2 langkah boleh. Atau kuda duluan boleh. Kayak abang tadi kan tiba-tiba kan kuda saya dilangkan dia boleh. Karena kan kuda kan bisa melempet kan. Iya, boleh ya. Analogi logika saya di sana. Gitu. Jadi kalau apa-apa masih ada yang masih karya kan. Oh, boleh dong kan. Iya. Boleh ada di sana. Apa kalau bahasa apa-apa rencong ya. Rencong. Tapi ada catur namanya gajah ya. Rencong kayaknya kok. Jadi kan kalau biasanya papa tuh kayak jalanan ikut dulu kan. Tuh keluar, maksudnya tujuannya yang mengeluarkan rencongnya gitu kan. Nah, jadi dia boleh ya gitu. Ini tadi awal lah berjalan ke tadi nak. Ini jalan tadi nak. Emang ini tadi. Yang mana ini tadi itu? Kalau jalan belum sih. Belum mau jalan. Aku blocking ya gini kok. Blokir ya, blocking. Blokade. Nah, itu kan ibarat strategi nak. Yes. Strategi Yuni itu apa yang biasa Yuni pakai itu? Kalau step catur. Kalau Yuni. Yang membuat Yuni menjadi master, strategi apa Yuni pakai? Itu saya dulu. Kalau putih? Iya. Kalau putih E4. Ya, yang di depan aja tadi tuh. Kalau hitam tergantung putih. Kalau putih E4, Yuni karokan. Karokan kayak abang tadi. Itu bukan Yuni tuh. Oh iya. Yes. Yuni master. Iya, karokan namanya. Makanya Yuni tadi karokan dia. Gitu. Iya, dia pakai karokan. Soalnya kalau hitam. Gitu, kalau hitam. Tapi kalau D4 Yuni kadang D5 juga ngikutin. Oke. Tapi kalau putih E4 Yuni C6. Kayak abang tadi. Wes, master atau apa? Skete ya. Skete jadi langkah master ya. Kamu baru main nih kami baru ya. Yuni kan? Iya. Masa iya pada saat itu langsung angkat tangan langsung PDC gitu menjadi apa yang membuat Yuni itu PDC gitu menunjuk tangan berani. Kan bisa. Dari mana bisa itu? Dari umur sampai tahun. Lihat kakek, lihat apa ya kan main gitu. Lihat abang main.
kayak bisa kayak benteng jalannya lurus, pion maju, kudo lompe L. Bisa. Hanya sekedar bisa. Rupanya pas binan ada pertandingan. Iya kayak adalah rumusnya ya gitu. Kayak matematika. Kalau kali kan notasinya kali. Kalau makan kan kali. Kayak matematika ya. Apalagi ini emang suka matematika. Emang kayak asik ya kayaknya ya gitu. Kayak emang suka berhitung kan. Dari situ berarti kayak baru pandai kayak pede sih ya Bu gitu. Kalau bisa ya bisa, tapi tidak pandai kan. Pede sih pada lu gitu kan. Akhirnya pede kan menang kalah belakangan ya. Tapi ini kalau untuk ajang kini ada nggak sih yang dipersiapkan gitu? Atau ajang itu ada kejurda bukan? Kejurda unik nggak sih? Bukan kejurda. Apa tuh kejurda? Siapa? Kalau ini kita menunggu apa ya? Tetap dari Provinsi Sumatera Barat ya. Semoga cepat kelar ya masalah ini ya, biar semua atlet itu bisa merayakan kembali hal-hal latihan dia selama ini ya, preppernya gitu. Betul. Jadi kami yang atlet itu menunggu dari pengurus semua kalangan Sumatera Barat nih, kayak ciptakan lapor prof karena kami latihan ya kan buat ini kan, kayak buat apa pengujian dia uji tandingnya gitu. Nah persiapan prof gitu. Persiapan prof betul ya. Oke. Karena kan awak mendengar prof memang selalu diundur kan. Itu dia. Terbuka coki. Jadi di sana. Ikaw alajan yun ya gitu. Posisi sampai kini di sana ingi lah posisi awak menikah tapi ada juga jalan menikah apa. Jadi tak nasal di sana. Tapi kita bakal break sebentar yun ya. Awak break sebentar. Jadi di sana sebenarnya jangan kawan-kawan dulu di sana tetap bersama kami di podcast sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Sebenarnya di sana. Jadi di sana berada di sana menonton podcast sampai mau tanya orang awak di Siko sampai di sana. Di sana bisa menonton podcast sampai mau ko di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat itu ada di Instagram, di YouTube, TikTok, ada pula di Facebook di sana. Jadi TikTok kok sedang live vlog ini kok Jadi di sana pun bisa menyaksikannya melalui TVRI Kick yang tinggal di sana download melalui handphone di sana kasadonya. Awak tadi lama jalan excited tadi ta. Baca ini ikut tadi kan yang dibaca capek atau apa? Gimana maksudnya nih? Kalau main catur tuh gimana nih ya? Kalau main catur tuh harus digertak mental lawan skate. Itulah adolo yang kayak skill luar tuh skate. Soft skill. Iya. Public speaking adalah gitu. Gerakan skate. Hampir tersugesti ya tadi. Hampir menyerah tadi dia. Aku lihat, kira masih aman gitu. Masih aman. Iko, ini tadi kan awak kan ada kategori tadi nak beri tadi kan capek mana nak tadi apa kategori kilat gitu kan. Nah yang awak kini kok kategori apa nomor? Kebetulan tidak ada jam ya. Tidak ada jam gitu. Kategorinya klasik lah. Klasik biasa aja. Biasa aja gitu. Yang tidak dibatasi waktu tuh. Berarti biasanya kalau waktunya tuh ada nggak sih ibarat per detik kah, per menit kah atau bah? Kalau kategori itu sebenarnya ada 3. Dalam catur itu ada kayak catur kilat. Itu time frame-nya itu 5 menit. 5 menit. Ya, bisa aja 3 plus 2. 2 ini increment. Increment itu tambahan waktu. Setiap berjalan pencet jam, tambah waktu 2 detik misalnya kayak gitu. Ada juga 2 kategori yang catur standar. Itu antara 20 sampai 25 menit. 20 sampai 25 menit. 15, 20, 25 tuh standar itu. Untuk yang klasik barulah 1 jam. 1 jam 30 menit kayak gitu. Sampai 1 jam ada. Kalau seharinya aja waktu ke Jurnas itu ya Bang. Dari jam 2 main itu ada increment sampai jam 7. Jam 7 maghrib baru selesai dan itu akhirnya draw akhirnya. Di ujung-ujungnya draw gitu. Ya Allah. Kita udah tinggal sendiri gitu kan. Demi mendapatkan poin itu. Demi mendapatkan poin ya. Demi sececah poin. Akhirnya setengah pula menang ya. Udah pula menang udah draw. Kalau draw 5 jam dapat poin dah. Kalau draw tuh dapat poin. Setengah dia. Setengah dapat poin ya. Kalau kalah 0. Kalau misalkan 1 poin itu ada enggak sih? Menang itu. Itu menang. Menang tuh 1 poinnya. Kalau misalkan draw itu 0,5 poinnya gitu. Setengah.
Iya, misalnya 1,5, misalkan kalau udah babak kedua, babak 2 draw. Berarti 1,5. Babak 1 kan menang, babak 2 draw, berarti poinnya 1,5. Oke. Gitu. Gitu. Kok mohon maaf, Yuni menjalankan langkah. Ya silakan menjalankan langkah gitu kan. Terkepung lah menterinya kan. Ya Allah. Gitu ya. Saya bingung nih menjalankan kemana nih menteri saya deh gitu kan. Kalau bapak-bapak kalau menterinya ada hilang, kalah kan gitu. Gitu cepat ya. Tapi alhamdulillah saya skill saya itu tidak berpatokan dengan menteri. Iya. Hidup kita tidak bergantung pada menteri ya. Iya, saya berpatokan tidak pada menteri sebenarnya nih. Saya berpatokannya ayo kalau gitu. Udah ya Allahu Akbar atau kalau dah. Begitulah kira-kira. Gitulah kira-kira ya. Begitulah kira-kira kalah yuk gitu mah gitu kan. Sakit pula aku balas itu mereka. Tak bisa dah. Terkepung ya. Bisa dah. Kalau lah posisi Moniko misalkan ini jadi awak gitu. Apa ini lakukan kita? Kalau seumpama buah kayak gitu. Paling agak 5 langkah lah. Nah, kalau misalnya baru-baru orang baru ada yang selesai tuh ada selesai misalnya bapaknya tuh agak malu ya nggak sampai selesai nah agak 5 lah diambil langkah tapi ujung-ujung mbak menyerah wah gitu karena nggak ada kemungkinan. Oke. Ya sih bisa sih. Tapi supaya nggak malu-malu bana waktu habisin waktu dengan terhormat kan karena ada orang yang kayak gitu loh kan kayak buah kalah dia beben waktu kan jadi dia kalah waktu habis ini kan malu padialah nggak ada padialah ikhlaskanlah ya Allah alhamdulillah ya Allah ya sudah ambil lah Yuni gitu kan saya lagi saya kesana aja lah dah. Yuni ikut kan Satyo main catur kok kan apa ibaratnya kan hampir setiap hari kah Yuni latihan untuk saat ini setelah menjadi master atau Iya, pasti ada di setiap hari itu Yuni main catur. Ibaratnya itu mainnya di platform di platform. Kayak di chess. Kayak di chess.com kayak gitu. Itu kayak kadang latihannya ndak kayak yang latihan main doh. Ini acoknya kadang puzzle ya. Puzzle catur. Jadi itu kayak problem solving di middle ya atau end game Yuni Aco kayak gitu kan. Ini ini apa ini? Ini kayak kombi tapi kombi par kata orang catur apa ya? Kata orang catur gitu. Abis mengombi awak terkapar ya. Kayak gitu. Kombi awak sangka merek yang itu tadi bukan gitu kan. Abis ngombe kan kayak iko ngombe itu maksud Yuni itu teknik dalam catur ada kombinasi. Kombi itu kayak mengorbanan perwira atau buah ya. Habis itu tapi ada seharusnya kalau yang kombi yang sebenarnya itu ya ada kompensasi untuk awak melakukannya kayak matikah nanti untuk 3 langkah ke depan. Jadi kita sudah menghitungkan yang matang bana gitu. Oke. Kalau itu kan tidak ada tujuannya. Ya. Kayak maksudnya tuh ngasih dermawan gitu. Terima kasih. Gitu. Ini kalau gitu. Ada hasil mentok kemarin. Ini panjang mau catur gitu. Ini pernah enggak sih Barada main catur gitu, tapi banyak sih gangguan tamu di damam tadi itu gitu kan. Nah, selain damam tuh lah momen itu kan acok lepas sih marason kan gitu. Itu selain damam tuh apa aja momen itu ini? Selain sakit ya. Pikiran. Kadang awal fokus kok kan, tiba-tiba kayak terpikirnya dan lain-lain gitu. Kayak tiba saya pikiran yang aneh-aneh gitu kan kayak misal kok kayak karajo atau kayak kuliah kawan-kawan yang misalnya kayak mikir-mikir kuliah gitu misalnya kan karena terganggu fokus itu. Tapi kok alama itu banyak-banyak 5 langkah duta kan. Atau tiba-tiba terpikir kan. Hilang lagi. Hitung dari awal kali ya kayak gitu. Jadi butuh fokus dan itu emang real fokusnya di catur tuh enggak bisa di kayak diwakkan lagi.
Nah kan salah langkah tadi kan. Ternyata Langkah begironya di sana bala cara nih blunder gitu kan. gitu. Kalau dalam Blunder, catur ya. tuh kekalahan itu banyaknya blunder. Kalau blunder tuh ini batu cara menginisiasinya tuh. Kalau blunder itu, apakah tadi cik ini kan mau hitung ulang lihat kan? Mau hitung ulang lihat tuh ulang tadi awal mau hitung apa segala macam. Iya posisinya. Kalau boleh buah-buah kompleks misalnya buah-buah tertutup tuh kan kayak Yuban harus ekstra berpikir kayak Mbak ayo cara buahnya kok didobrak yo. Sisi mah yang kan didobrak yo, yang kan diserang kayak gitu kan. Kalau misalnya blunder tuh melatihnya ya dengan kefokusan tadi. Kefokusan tadi. Jadi kalau misalnya emang cek blunder berarti dia emang orangnya kurang fokus ya gitu. Kadang kan orang ada yang mengecek ya, pelatih ini acak mengecek. Orang pintar itu akan kalah dengan orang rajin. Orang rajin akan kalah dengan orang yang fokus. Jadi tujuannya hidup itu dalam catur itu adalah fokus gitu. Kalau ala fokus lah mana tuh? Oh itu yang payah ini ya. Oh itu yang payah ini mah. Secara fokus ya, secara fokusan ya. Awak kalau mikir gitu loh gitu ha. Di kan tambah cek lah tadi. Kasih gratis gitu kan. Ya kita ya Allah, sakit kepala. Saking dermawan itu. Saking dermawan ya ini ya. Kok BB jebakan kan enggak bisa di ini. Soalnya kalau mau jebakan perwira iya, tidak bisa. Di bawah sadonya. Itu tentu lah iya. Ya sudahlah gitu. Ya sudahlah. Angkit sudah ini ya. Ya sudahlah, satu langkah terakhir lah ini. Alhamdulillah saja main gitu. Nah, masih ada sekali lagi. Masih ada sekali lagi. Nah, Iko kan ibarat pernah nggak sih di titik momen ini tuh ibaratnya suatu checkmate gitu Ya. Tapi bidak ini tuh sisa seketek gitu Ba'a cara Yuni bidak seketek kok Ba'a dulu kok. Tergantung lah bidak seketek yang Yuni prioritaskan di bidak catur tuh. Iya, gitu. Itu. Bisa? Kalau misalnya emang, tapi kan kalau dalam catur tuh emang Yubana awak menciptakan checkmate tuh kayak apa gitu kan? Iya. Kalau misalnya hanya tinggal kuda, nggak bisa. Kuda gajah misalnya di apa kan? Kuda-kuda itu nggak bisa. Okay. Tapi kalau dua gajah, makanya Yuni bilang dua gajah itu lebih serem daripada dua kuda. Dua kuda nggak bisa mematikan raja, tapi kalau dua gajah bisa mematikan checkmate. Misalnya ada pion ya kan? Iya. Hanya tinggal raja dan dua gajah. Iya. Itu bisa matikan raja. Terus kuda sama gajah juga bisa matikan raja. Temanya. Nah, untuk checkmate pakai satu benteng juga bisa. Satu menteri apalagi. Satu pion pun bisa. Itu tapi tergantung posisi poin sama tempo lah di akhir itu end game. Dan itu ada ilmunya, ada bukunya. Mantap. Gitu. Iko bisa bahas kok ilmu-ilmunya. Iya, dalam itu lagi. Ya, di awak kini kalah sebenarnya aku di sana. Jadi wak break sebentar lu ubah permainan setek deh. Jadi di sana jangan kemana di sana usai jeda berikut kita akan kembali jadi tetap di podcast sampai mota nyerang awak di Siko sampai di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita di podcast Tampek Mota. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya di sana. Dan tentunya masih bermain catur awak gini di sana masih bersama Master. Tadi ini sejauh Iko review sekitar lain ini. Ba langkah-langkah tadi. Walaupun tadi ada sekitar blunder tadi. Iya. Enggak sekitar dah. Banyak ya. Ya Allah banyak hero blunder. Itu udah kategori banyak tuh ya. Iya, kita kategori banyak lah itu. Mak gitu. Berarti main catur kok sebenarnya susah apalagi sampai main podcast ini Nggak susah. Nggak susah dong. Itu bagi Yuni. Itu bagi Yuni. Tunggu dulu, itu bagi Yuni gitu kan. Kalau awak ya susah sebenarnya main catur sama Meriko. Awak jujur nyengket tangan sama Meriko sih, tapi tidak. Saya laki-laki yang matang muda. Iya. Tapi ini mencilat-cilat catur-catur dunia tuh nak mode si Magnus Carlsen ya, itu Magnus Carlsen apa ada yang cek lah yang di Jepang sih namanya lupa Nakamura sih namanya Hikaru Nakamura Hikaru Nakamura dan lain sebagainya itu tuh cara bermain itu bakal yang Indonesia lihat gitu kalau itu udah kalau menurut ini nyoba pikir ala unda untuk selangkah dua langkah
Inya berpikir tuh, kalau untuk 10 langkah kamu kok, bentuk bangunannya kayak iko beko, kayak gitu nyiptakannya. Oh, berarti inyo tuh dalam kategorinya tuh dalam benda jangkauan berpikirnya. Yang di dalam otak itu set kalau orang catur mungkin tahu yang Hikaru ya. Hikaru kalau main catur kan langsung primo tuh gitu kan tahu langkahnya tuh, karena lah tahu calon langkah yang akan dia jalankannya. Jadi kategorinya berhitung kayak amatir kan, baru selangkah 2 langkah hanya kasih kok, hanya sekedarnya tahu tujuan. Tapi kalau misalnya yang ngalah sekelas mendunia ya, itu berpikirnya luar biasa. Yang jawabannya kayak inya menciptakan bangunan itu di otak dia, gambaran. Berarti sudah tertanam di pikirannya. Mau ke siko, dan itu feeling. Awak sebagai pemain catur yang ala kelas nasional ya, awak harus feeling langkah-langkah lawan, calon langkah lawan, dia bakal kesini, nya bakal ke siko, dan itu harus feeling. Dan itu harus kayak awak harus mengantisipasi langkah itu. Begitu. Berarti feeling. Kalau feeling Yuni sewa kok bah, marah-marah ini lapek lah gitu lah, lapek Grandmaster kau mah. Kalau lapek Grandmaster kau mah masih jauh, karena kalau untuk kalau Yuni kan ini ratingnya masih nasional ya. Mana rating Yuni tuh? 1600-an itu yang tadi kan. Kalau misalnya untuk ke kategori dunia, itu gelar yang paling dasar Yuni naik dari WNM kok misalnya ya ke WFM, Woman FIDE Master. Jadi FIDE lagi. Jadi ratingnya udah rating FIDE. Gitu. Yang emang dunia gitu lah. Ibaratnya itu emang ke inter lah, kan nasional inter. Tapi kalau untuk di nasional yang paling tinggi ya master nasional tadi. Tapi kalau untuk yang di internasional itu ada lagi nanti WFM, WIM, IM, WGM, banyak lagi banyak. Banyak lagi Jadi emang yang paling tinggi itu emang adalah Grandmaster. Itu pun Grandmaster ada loh yang nasional, ada internasional. Enggak, itu. Emang inter. Jadi udah diakui. Mau pergi ke Eropa, Amerika, Italia, mau terserah. Mau inter, mau Asia, pokoknya itu udah tercatat sebagai gelar Grandmaster. Iya, GM. Kalau misalnya ini lagi GM ya, contohnya kalau GM ya benar-benar GM yang di kategori cewek itu belum ada di Indonesia. Oh, yang Iren Petang tuh? Itu WGM. Itu WGM. Woman Grandmaster. Oh, Woman Grandmaster. Jadi kalau misalnya ini nyo GM, misalnya, jadi Kak Iren atau Kak Medina tuh harus mainnya di kategori cowok, misalnya langsung inyo dapat gelar GM. Yang umum ya gitu. Yang umum untuk putra. Kalau putra ada WW-nya kan? Nah, yang GM maksudnya gitu. Privilege kami lah. Kayak gitu ya. Iya. Karena padusi kan harus mematangkan khusus loh ya gitu. Tapi ini setiap bermain catur tuh pernah gak sih Yuni pecah mental gitu? Pecah mental gitu main catur gitu kan? Sering ya pecah mental kan? Di awal-awal tapi iya gitu. Pecah mental ada kayak pecah pari lah gitu. Kayak grogi lah emang. Ini emang tipikal yang misalnya padahal kalau hacok kali main tapi masih ada grogi kok di mana. Kalau ini grogi berarti Yuni pernah kalah atau pernah draw di orang tuh. Itu pernah lo nampak semua lawan Yuni kok grogi ya Iya. Nah, tapi Yuni enggak pernah nampan yang ekspresi yang tapi Yuni dan enggak tahu ya. Itu kan dari survei para atlet di Sumatera Barat yang paling gaya paling yang paling sombong itu Yuni. Kayak belaga gitu kayak asik gitu duduk kayak gitu. Padahal salah banyak gayanya kayak blunder. Ini enggak nampan blunder. Yuni diam. Karena orang kalau psikolognya kan salah main catur blunder aduh kayak gitu kan. Kayak gitu. Kalau ini enggak. Kalau orang yang kalau dari gestur tubuh tahu dong blunder. Yuni diajarkan tuh kayak blunder. Tidak tenang. Salah. Itu aduh kayak gitu. Tapi dia enggak tahu. Kita jadi
apa langkah salahnya nggak tahu doh. Padahal itu langkah betul salah. sih, betul sih, gitu. betul Jadi sih, harus betul tetap sih. tenang. Jadi Betul catur tuh banyak ilmu-ilmu kehidupan tuh yang awak tuh harus tetap tenang di kondisi yang sulit. Tuh. Selain itulah ibaratnya menjaga ekspresi gitu kan, dan sebagainya. Tidak memperlihatkan Santai. Iya santai gitu kan, tidak gimmick-gimmick yang nampak mana bodoh gitu kan, mungkin kan gitu. Ada nggak sih ibaratnya di dalam catur tuh yang bisa Yuni terapkan kehidupan Yuni sehari-hari gitu? Itu tetap misalnya seberat-berat apa ya beban itu, tetap tenang. Ikhlas ya? Bukan ikhlas tapi mikirin abis kemana yo, apa solusinya yo kayak gitu. Iya, dalam lebih kehidupan bertujuan lebih gitu. bertujuan gitu. Iya. Oh kalau nggak ada plan A, plan B, plan C, beda lah emang otomatis kalau ini kayak gitu. Jadi kalau dalam catur kok plan A, kalau nggak kasih kok aku kasih kok, kalau nggak kasih kok aku kasih kok. Aku suka. Jadi lah ada plan A, B, C. Yuni paling nggak suka hidup itu nggak plan. Kalau itu Yuni, serius itu. Jadi ada tujuan. Jadi kayak misalnya target setidaknya harus ada gelar lah gitu pengennya. Dan alhamdulillah kayak emang ya ambisi banget kan Yuni pas apa tuh dapat gitu. Acaranya harus dapat kok, harus pulang kok, harus pulang kok, gelar tapi katanya. kakek sama ayah Yuni menyangkut sih Yuni bisa dapat master gitu ha. Dah menyangkut. Tahu gak sih, enggak sama sekali. Yuni malah diremehkan pas awal ikut. Diremehkan. Buat ya. Kamu ya. Ya kayak catur tuh nak kamanang gay dobek malu se. Undi kayak itu. gitu. Undi Allah. Nah, mama Yuni lah yang mensupport ini. Enggak ada dong, dia mama kawanan. Undi. Sama kawanan, serius. Dari situlah ini kayak kecewa, bukan kecewa tapi ibu hati, kok Ibu ada hati, support gitu. Kira mama yang support kayak latihan tari, mama yang antar. Sampai kayak yang mana jadi gitu kan, dipatahkan. Oh kini lah jadi master. Oh nak Eka itu lah jadi. Semua dibilang jadi sama kayak gitu kan. Kalau lama jadi kan orang mengakui guru semua kan. Oh iya betul. Itu sini loh. Iya. Bu aja loh. Betul kayak gitu. Iya. Banyak itu ya. Oh iya betul. Jadi awalnya emang diremehin. Jadi membungkam kan kayak ada sih kan. Ada ya banyak banget itu nak. Oh, aku bisa gitu. Ya, wis gokil Yuni. Gitu. Banyak lah cerita yang emang gagalnya banyak juga. Banyak juga nah, gitu. Tapi dibandingkan gagal daripada menang mau banyak Yuni. Ya banyak menang sih. Banyak menang sih. Karena kan Yuni sombong kan. Karena Yuni paling maksudnya kalau Yuni gagal ya. Kalau tuh sakit hati, maksudnya tuh ke diri surang gitu. Kayak kok bodoh sih, kok bisa sih. Dan ini evaluasi langkah itu terus. Jadi kayak nggak akan sama lagi bentuk-bentuk itu. Blunder. Dan kebanyakan kalah itu emang blunder sendiri, kayak ngasih buah kayak gitu. Itu pernah aja ngasih buah mau di awak tadi pernah aja kan. Ini tipikal orang kalau yang alah manang di catur itu para pelatih Yuni ya kayak official ini tuh lebih takut Yuni buah menang karena potensi menang Yuni itu bisa berujung kekalahan. Itu tipikal Yuni main. Jadi kalau misalnya Allah ya merasa dia tangin stekan Allah menang misalnya Allah menyombong jadi orang tak pikir ya kan kayak gitu. Yuni kayak gitu sering blunder mereka di end game. Jadi Yuni emang lagi belajar juga untuk mengontrol emosi itu. Mengontrol emosi itu tadi ya gitu. Tetap fokus, tetap langkah apapun gitu. Ya, sama menjaga emosi tadi biar anak kalah kan. Iya. Kayak gitu susah lah Bang menjaga emosi itu. Iya, boleh ya. Awak pernah emosi sebenarnya kok kok enggak bahagia dia gitu. Tapi ini iko nak terasa Yuni awak di punjung sama main catur bagai ini ha. Ada enggak sih ibaratnya harapan mungkin untuk para atlet atau ke diri Yuni Surah, keluarga Yuni untuk di dunia catur saya dulu Pak Sabi kita. Di daerah Sumatera Barat saya dulu kita. Ini konteksnya ke atlet catur. Ya terserah lah di atlet catur kayak kama gitu ha. Iya. Harapan ya. Apalagi ini sebagai perempuan nih, statementnya. Yang dimana catur kok dikenal dominannya laki-laki ya. Betul, laki-laki, ya kan? betul. Jadi ibaratnya Yuni pengen membuktikan ya, bahwasanya kalian ya perempuan yang suka catur, itu pilihan. Maksudnya tuh kalian perempuan yang pilihan. Ibaratnya tuh pengen mematahkan stigma orang-orang. Main catur itu bukan dari segi gender. Ya, tidak berupa fisik gitulah. Ibaratnya catur itu emang dari otak. Yuni sering kok ngalahin master-master bapak-bapak juga. Maksudnya tuh ada. Jadi setiap ada kita kemauan itu enggak usah takut gitu. Apalagi kalau misalnya kita mau gitu. Jadi harapannya kayak atlet-atlet juga janganlah
ditunggu dulu untuk mau memulai untuk menjadi hebat. Tapi cobalah untuk memulai itu kalian tuh menjadi hebat gitu. Jangan tunggu dulu hebat lah kalian untuk mau memulai. Iya. Berarti awak yang membuat awak tuh hebat gitu kan. Iya. Luar biasa Yuni. Terima kasih Yuni atas waktunya Yuni. Aku langsung saja nih. Oh, askar silanya. Kami Agia Yuni. Silahkan. Ayo dah boleh kayak gitu dah. Kayak misalnya Ika ya, edukasi sekitar. Ika kan cek. Putih nggak boleh makan aja, yang makan malah kalah. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya cek kan kayak gini ya blunder ya. Panggil wasit, dia skak. Iya. Jadi peringatan pertama. Jadi putih tidak boleh makan aja. Jadi kalau yang makan aja itu kalah. Oh gitu. Ya, aku di momen terakhir ya. Di momen terakhir dapat edukasi orang sana. Terima kasih Yuni. Tamu tahu dia kan mencatatkan di sana kan. Nah, aku terapkan ke dirinya. Apa di itu terapkan. Iya, terapkan. Sekali lagi terima kasih Yuni atas waktunya dan terima kasih juga di sana atas waktu-waktunya. Di sana ini kan mencatat kalah kan. Tadi juga di sana. Jangan lupa di sana tonton tadi podcast sampai mau tako Satio hari Senin, hari Selasa pukul sampai balik atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat. Ambo Oscar mewakili kerabat kerja sadonyo pamit undur diri dan terima kasih di sana atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di sana.